Kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan teknik delivery, interaction, dan assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya melakukan pembelajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, metode kuliah pada mata kuliah pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi berdasarkan pada pemahaman konsep-konsep, hak-hak kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, upaya pencegahan, deteksi dini, serta memberikan pelayanan keluarga berencana. Luaran yang diharapkan, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada masalah reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. Metode kuliah yang saya pakai pada mata kuliah pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi adalah ceramah tanya jawab, demonstrasi, small group discussion, serta studi kasus. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari, memahami dan menerapkan tentang konsep kesehatan reproduksi, konsep gender dalam kesehatan reproduksi perempuan, isu-isu kesehatan perempuan, masalah-masalah kesehatan reproduksi, deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi, konsep pelayanan keluarga berencana, serta asuhan kebidanan pada keluarga berencana. Setelah mengetahui secara singkat gambaran mata kuliah yang saya ampu, saya akan menjelaskan teknik delivery, interaction, dan assessment. Teknik delivery yaitu penyampaian materi pembelajaran. Penyampaian materi pembelajaran saya sampaikan dengan PowerPoint, dengan metode ceramah tanya jawab, dengan media berupa PowerPoint maupun buku ajar. Interaktif, saya sering berdiskusi dengan mahasiswa tentang suatu permasalahan, terutama asuhan kebidanan. Kita belajar tentang studi kasus dan memecahkan kasus itu bersama dalam small group discussion atau fokus group discussion. Untuk yang terakhir, assessment, pemberian tugas. Di akhir pembelajaran, saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mempelajari lagi materi yang sudah saya sampaikan, serta mempelajari materi yang pada pertemuan berikutnya akan dibahas. Mari kita simak video saya mengajar tentang subtopik bahasan pelayanan kontrasepsi dengan materi alat kontrasepsi dalam rahim atau HKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Pada sore hari ini, Bu Intan akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi dalam rahim. Sebelum materi ini telah dijelaskan tentang metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu implan, KB susu. Ya, KB susu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, mekanisme kerja, indikasi dan kontraindikasi, waktu pemasangan dan efek samping serta cara mengatasinya. Oke, ini apa ini? Siapa ini? Oke, siapa juga saudaranya? Bagaimana menurut kalian pandangan sebagai mahasiswa bidan? Mantap. Oke, jadi melahirkan 11 tanpa KB, berarti ya tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun. Di dalam kita tenaga kesehatan pasti beresiko apa? Meningkatkan kematian ibu dan kematian bayi. Maka dari itu kita harus menasihatkan pasien kita memakai pelayanan kontrasepsi. Ini yang kali kita 11 katanya ya. Ya, yang pertama adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Pengertiannya apa sih AKDR? IUD, intrauterine device, atau juga dikenal sebagai alat kontrasepsi dalam rahim, adalah sebuah tindakan kontrasepsi yang dilakukan dengan memasang alat berbentuk T di dalam rahim untuk mencegah
mencegah terjadinya Oke, sekarang Ibu contohkan ini adalah contoh dari IUD yang banyak di puskesmas yang digunakan. Apa saja sih contohnya? Nah ini, profil dari AKDR adalah sangat efektif, reversibel, dan berjangka panjang dapat sampai 10 tahun. Jenis properti seperti ini. Yang kedua adalah dapat dipakai pada semua usia reproduksi. Yang ketiga, tidak boleh dipakai pada perempuan yang IMS atau infeksi menular seksual. Dikhawatirkan kenapa akan menambah terjadinya infeksi karena ini memasukkan benda asing di dalam rahim. Oke, bagus. Yang ketiga adalah tidak boleh pemasangan. Yang keempat, pemasangan dan pencabulan membutuhkan pelatihan dipasang oleh dokter atau bidan di dalam di puskesmas atau di rumah sakit. Oke, next. Tipe AKDR CUT 380A kecil. Nah ini contohnya properti ya 380A. Model CU 380A yang sering dapat dari BKKBN. Nanti pada saat praktek di puskesmas yang paling sering ditemui adalah properti kecil, kerangka dari plastik, ya berbentuk huruf T diselimuti oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga tersedia di Indonesia dan di mana-mana. AKDR lain adalah Novate atau Sarin. Ya, ini Ibu buka contohnya. Contoh dari AKDR itu ini adalah relakan skenario. Bisa dilihat. Nah, ini adalah bentuk T. Oke. Di dalam T ini ada sukrum, ada tembaga. Ya, ada tembaga. Ini adalah salah satu contoh properti. Bagaimana mekanisme kerja dari alat kontrasepsi dalam rahim? Yang pertama, menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke lubang rahim. Yang kedua, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai ke tabung uteri, karena bentuk ini nanti ada di dalam rahim yang mengandung tembaga. Yang ketiga adalah AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. Walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk berkelahi atau fertilitas. Yang keempat, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur uterus. Oke, Ibu lanjutkan. Indikasi pada pemasangan AKDR adalah yang pertama, wanita pasca persalinan persalingan atau pasca seksi cesarean dengan usia reproduksi dan varietas apapun. Jadi ini termasuk indikasinya. Bisa dipasang di pasca salin. Ya. Yang kedua adalah pasca keguguran non infeksi. Ketika keguguran boleh langsung dipasang IUD, tapi dengan syarat tidak terjadi infeksi. Yang ketiga adalah pada saat masa menyusui, jadi IUD tidak mengganggu proses laktasi, tidak mengurangi jumlah volume ASI. Yang keempat adalah riwayat hamil ektopik atau hamil di luar kandungan. Yang terakhir, indikasinya adalah tidak memiliki riwayat keputihan purulen yang mengarah kepada IMS. Dikhawatirkan apa? Infeksi. Berikutnya kontraindikasi. Yang pertama, jika anemia, tidak disarankan untuk memakai IUD karena nanti ada efek samping IUD, yaitu memperbanyak darah menstruasi dan memperpanjang siklus. Ada salah satu efek sampingnya seperti ini. Memiliki kafum uterus yang tidak normal, ada antrofleksi, ada retrofleksi. Kalau retrofleksi
biasa dipasang IUD. untuk retro karena terbalik. Yang ketiga adalah penderita TBC cervix, kanker cervix, dan HIV/AIDS. Segala macam infeksi dikhawatirkan akan memperparah dari infeksi. Ketuban pecah sebelum waktunya juga dikhawatirkan terjadi infeksi jika tidak dipasangi IUD. Infeksi interpartum jelas sama hubungannya ya. Infeksi kita menghindari dari pakaian KBH IUD. Yang terakhir adalah perdarahan postpartum, otomatis tidak bisa dipasang IUD pasca. Kapan waktu pemasangan? Waktu pemasangan adalah dapat dipasang segera, asal dipastikan pasien tersebut tidak hamil. Oke, dapat dipasang kapanpun. Nih, pada saat tidak hamil dan serta saat menstruasi. Pada saat pemasangan IUD, pada saat menstruasi akan mempermudah, kan sudah ada pembukaan serviks di situ, mempermudah pemasangan IUD. Setelah Bu Intan menjelaskan indikasi dan kontraindikasi KBIUD, berikutnya adalah keuntungan. Jadi setiap kontrasepsi sama saja, baik yang kemarin di pertemuan kemarin Bu Intan jelaskan, implan dan KB hormonal lainnya pasti ada keuntungan dan kerugian. Kira-kira apa saja keuntungan dan kerugian KBIUD? Nah, yang pertama, kita tahu bahwa efektivitasnya sangat tinggi dibandingkan dengan KB pil, KB suntik. Kalau KB pil kemungkinan lupanya sangat besar. Satu hari ini, oh iya satu hari, besok aduh sudah minum apa belum ya, kayak gitu, ya kan? Terus kalau KB suntik, misalnya suntik 1 bulanan, suntik 3 bulanan, ada kemungkinan lupa atau telat nggak? Ada. Terus misalnya KB kondom, kalau kondom misalnya ada kemungkinan kondomnya bocor nggak? Ada. Nah ini dia. Jadi kalau IUD kan sekali pasang efektivitasnya sangat tinggi sampai dengan berapa tahun? 10 tahun. IUD sangat efektif segera setelah pemasangan. Jadi setelah dipasang langsung bisa efektif, tidak harus menunggu reaksi hormonal atau misalnya yang lain sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah sangat efektif kembali lagi karena tidak perlu mengingat-ingat kapan harus berkabin. Ya kan? Jangka waktunya 10 tahun. Kira-kira hemat nggak kalau dibandingkan dengan KB pil, KB suntik lebih hemat mana? Itulah kenapa kita harus menekankan memakai kontrasepsi MKJB, metode kontrasepsi jangka panjang. Ibu, ini efektivitasnya sangat tinggi, kegagalannya rendah. Kegagalannya hanya berdasarkan riset 125 wanita yang menggunakan KB IUD hanya 1 kegagalan, 1 dibandingkan 125. Sedangkan metode yang lainnya masih memungkinkan mengingat-ingat kapan harus berkabin. Kemarin pada saat metode hormonal dijelaskan bahwa KB suntik, Bu, tanggal kembalinya tanggal sekian, ya kan? 3 bulan lagi kembali Bu, tapi seminggu sebelum jadwal suntik misalnya. Ternyata ibunya lupa. Itulah ada kemungkinan lupa, terus kondom kalau misalnya pakai kondom bocor dan lain sebagainya. Kalau IUD tidak perlu mengingat-ingat, hanya perlu ibu 10 tahun lagi datang, atau kalau ingin punya anak misalnya bisa lepas IUD. Tidak mempengaruhi hubungan seksual. Kalau KB hormonal pasti ada efek samping. Efek sampingnya salah satunya biasanya merasa vaginanya kering kayak gitu, dan merasa pusing. Terus apalagi mual misalnya gitu. Nah itu efek-efek samping dari KB hormonal kemungkinan bisa ditepis, bisa tidak ada di KB IUD. Tidak mempengaruhi hubungan seksual. Biasanya lendir serviks terasa kurang, makanya sakit berhubungan seksual Bu kalau saya memakai KB suntik atau KB pil, ya gitu.
Tapi IUD tidak mempengaruhi hubungan seksual. Berikutnya, meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut hamil. Coba kalau coitus interruptus atau KB pil atau apalagi pakai kondom, pasti takut. Aduh, ini nanti bocor namanya. Aduh, harus dikeluarkan nih sebelum keluar sperma. Kalau misalnya metode coitus interruptus. Kalau IUD kan, oh iya, saya sudah pasang IUD gitu. Kemungkinan kecil saya dia tidak mengganggu kenyamanan hubungan seksual pada suami istri. Untuk selanjutnya, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Kenapa? Karena tidak mengandung hormonal. Ini IUD yang bukan hormonal. Ada juga IUD yang mengandung progesteron, tapi kebanyakan IUD tidak mengandung progesteron, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Kalau KB suntik yang 1 bulan atau pil yang mengandung hormon estrogen bisa menghambat produksi ASI. Itulah salah satu keuntungan dari KBA IUD. Oke, next. Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau IUD postpartum, bisa langsung dipasang sekarang. Ketika postpartum, ibu pilihannya apa? KB IUD boleh langsung dipasang pada saat langsung setelah postpartum atau setelah abortus, asalkan tidak terjadi infeksi, boleh langsung dipasang. Keuntungan berikutnya, dapat digunakan sampai menepos 1 tahun atau lebih setelah haid berakhir. Jadi bisa digunakan pada segala usia, memenuhi persyaratan. Misal memenuhi persyaratan dari penapisan klien sebelum pemasangan KBA IUD. Ya. Yang terakhir, mencegah kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim atau di luar kandungan. Oke. Ini dari sekian keuntungan KBA, lebih banyak keuntungannya. Jadi kita harus mengkomunikasikan. Kalau misalnya pasien sudah lama memakai KB suntik, KB pil, ibu, atau misalnya anaknya sudah 3, sudah 4, alangkah lebih baiknya kita menyarankan KB IUD atau metode kontrasepsi jangka panjang. Misalnya anaknya sudah 3, terus saya maunya suntik aja, saya maunya minum pil, apalagi pil, kadang lupa, kadang diminum. Kalau suaminya jauh, cuma diminum pada saat suaminya datang aja. Apakah itu efektif? Ya. Jadi takutnya ada yang lupa. Ya. Suntik juga jadwalnya kadang dia datang telat untuk suntik. Jadi kita sarankan untuk memakai metode kontrasepsi jangka panjang, diarahkan ke implan atau IUD karena melihat banyak keuntungan. Selain keuntungannya juga pasti ada kerugian. Yang pertama, perubahan siklus haid terutama pada 3 bulan pertama. 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan. Biasanya haidnya akan lebih panjang dan lebih banyak. Karena apa? Karena di situ terjadi inflamasi pada endometrium. Ada benda asing di situ. Jadi endometrium itu gelisah. Siapa sih kamu? Ya. Ini kenapa sih kok ada makhluk asing di sini? Jadi dia endometrium berinflamasi. Nah, terus kemarin sel darah putihnya bekerja untuk pertahanan diri, mekanisme pertahanan diri. Lalu di situ mengakibatkan siklus menstruasi yang pada 3 bulan pertama lebih panjang dan lebih banyak. Nah, ini yang kedua, haid lebih lama dan lebih banyak karena adanya benda asing di dalam uterus kita. Gitu, ya. Perdarahan spotting antar menstruasi. Nah ini, jadi ketika habis dipasang insersi biasanya ada bekas insersi, itu mengakibatkan spotting. Spotting itu bercak darah, ya bercak darah. Ini juga antar menstruasi juga segitu.
di antara siklus menstruasi biasanya juga ada spoting. Berikutnya adalah saat haid menjadi lebih sakit karena adanya inflamasi di dalam uterus tadi mengakibatkan seperti kram, seperti bismillahirrahmanirrahim. Coba pengalaman Bu Baikdian itu memakai IUD, dia pasti bismillahirrahmanirrahim yang sangat karena ketika menjelang haid karena ada satu benda asing yang mengakibatkan uterus itu lebih berkontraksi pada saat antar haid. Berikutnya adalah tidak baik digunakan pada perempuan yang infeksi menular seksual atau perempuan yang berganti-ganti pasangan. Misalnya ketika kita tahu bahwa riwayatnya, pekerjaannya di gigi apa Bu? Ya, saya di klub malam, dikejar lagi apa? Pertanyaannya, ya ternyata pekerjaannya adalah PSK atau wanita tunang susila. Tidak disarankan memakai karena berganti-ganti pasangan. Tidak disarankan memakai KBA IUD. Takutnya dia IMS lalu menambah. Selanjutnya adalah efek samping dan cara mengatasi. Tentunya banyak efek samping dari yang kemarin dijelaskan pada KBA hormonal pertemuan sebelumnya. Di IUD pun juga banyak HDR ada efek samping. Yang pertama adalah menstruasi lebih banyak. Bagaimana cara mengatasinya? Pasti ada menstruasi lebih banyak atau spotting biasanya pengguna IUD. Ya, pengguna IUD biasanya spotting. Darah yang lebih banyak juga bisa menyebabkan anemia. Disarankan konsumsi Fe dan berolahraga, exercise untuk mengurangi ini. Nyeri perut, nyeri setelah pemasangan biasanya berlangsung beberapa hari saja. Ya, beberapa hari saja terasa kram di perut. Berlangsung 3-6 bulan waktu pemakaian pertama IUD. Nyeri ini akan menghilang seiring dengan jalannya waktu. Namun jika nyeri tidak tertahankan, bisa dikasih obat mereda nyeri. Ya, jadi ini kesimpulannya HDR merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang efektif, bisa dipakai 10 tahun, kontraindikasi dan indikasi sudah dijelaskan, bisa dipakai pada saat kapan saja asal tidak ada tanda-tanda infeksi pada misalnya pada tubuh postpartum. Ya. Dan juga efek samping tadi, banyak juga efek samping seperti salah satunya spotting. Mengatasinya adalah yang tadi apa? Oke. Fungsi pakai apabila terjadi anemia apabila akibat perdarahan yang memanjang. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan dari sini sebelum tugas. Silakan. Jadi saya mau tanya, ada tetangga saya yang sama kasusnya dengan materi yang dibahas hari ini, yaitu IUD-nya itu keluar Bu atau tidak teraba. Apakah IUD bisa keluar dari rahim dan bagaimana tindakan bidan dalam kasus itu? Siapa namanya? Namanya Nabila Bu. Oke, pertanyaan yang bagus ya Nabila. Jadi pemasangan pada IUD ini seperti yang dijelaskan Bina tadi harus dilakukan oleh seorang bidan atau dokter yang terlatih. Keluarnya IUD dari dalam rahim kita disebut ekspulsi. Itu ekspulsi. Ketika ibu memeriksa benang secara mandiri tidak teraba. Nanti dinasihatkan konselingnya kepada ibu-ibu jika benang tidak teraba segera kembali ke tenaga kesehatan, puskesmas atau ke rumah sakit yang tempat dipasang tadi. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah posisi IUD tetap berada di rahim atau sudah ekspulsi. Kemungkinan ekspulsi sangat rendah pada pemeriksaan pada penggunaan IUD asal dipasang di tenaga yang terlatih. Oke, ada lagi pertanyaan dari materi yang disampaikan Bu Intan? Sekarang kita beralih ke kita diskusi. Ada 16 mahasiswa ya. 16 mahasiswa bentuklah grup kecil-kecil 4 berarti 4 grup. Ya, 4 grup kita diskusi untuk ini
Studi kasus. Kita baca bersama-sama. Seorang perempuan sedang bergaul dengan pria yang sedang pada ADR yang tidak berjalan. Oke, saya rasa jelas studi kasus ini silakan dikerjakan, didiskusikan, membuat grup kecil-kecil, satu grup 4 orang. Oke, silakan. Oke, waktunya sudah 10 menit. Siapa kelompok yang akan membahas? Nah, oke, kelompok 1, silakan, Suci. Dari studi kasus ini saya dapat jawaban yaitu penanganan awalnya mungkin memberikan informasi awal mengenai AKBR atau IUD. Oke, jadi bagus. Informasi awal apa yang disampaikan? Informasi awalnya yaitu seperti memberitahu profil IUD, Profil, kerja IUD-nya seperti apa, indikasi dan kontraindikasinya serta efek samping dari pemakaian. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Ya, jadi tidak sama menginformasikan ketika dia mau memasang IUD, mekanisme kerjanya dijelaskan dan lain sebagainya sampai dengan efek samping. Memutuskan untuk pemeriksaan pemeriksaan planotes, lalu planotes negatif boleh dipasang. Ya, makanya tindakan awal adalah informasikan. Ya. Mungkin sekian dari Ibu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Oke, demikian materi KBIUD. Ya, kesimpulannya KBIUD memang merupakan KB metode kontrasepsi jangka panjang yang sangat efektif, bisa dipasang di kapan saja asal tidak ada kontraindikasi. Oke, demikian kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.